Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Surya Ngubek Kripto. Channel yang buat sama-sama kita belajar mencari tahu dunia cryptocurrency, mencari gratisan dari proyek-proyek game ataupun proyek-proyek investasi yang menurut kita oke proyeknya. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian para subscriber. Mudah-mudahan di hari yang suci ini kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Banyak rezekinya kan habis ngider. Ya, ngider nyari amplop di rumah-rumah orang kaya. Dan juga buat kalian yang udah subscribe channel ini, mudah-mudahan kita akan sama-sama mendonasikan channel ini jika berkembang. Dari channel Surya Ngubek Kripto ini akan kita donasikan ke saudara-saudara kita yang kelaparan di Suriah terkena korban perang. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi selama ini kita ngebahas tentang project-project cryptocurrency dari game, mining, menambang gratisan, ataupun invest di koin-koin kripto. Saat ini kita akan coba membahas tentang istilah-istilah di dalam dunia cryptocurrency. Jadi buat kalian yang udah terjun ke dalam dunia persilatan cryptocurrency, kalian juga harus tahu ada istilah-istilah yang beredar ataupun istilah-istilah populer di dalam dunia persilatan ini ya. Gua kutip istilah-istilah populer ini dari kumpulan.info. Belakangan ini banyak orang berlomba-lomba untuk investasi mata uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, bahkan mata uang Doge. Hal ini karena mata uang kripto dianggap sebagai aset yang menguntungkan untuk diperdagangkan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Meskipun volatilitas trading kripto sangat tinggi, cukup banyak orang masih terus mencoba untuk terjun di dunia kripto. Tentunya untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Namun, banyak istilah baru yang populer saat melakukan trading kripto. Coba kita kenali istilah-istilah ini, misalnya FOMO, FUD, HOD, atau istilah kripto terkini lainnya, supaya bisa lebih memahami perdagangan mata uang kripto ini dan siap untuk investasi kripto. Topik investasi, daftar isinya hold, FOMO, FUD, To The Moon, Altcoin, Coin Micin, PAM, DAM, Well, Rally, ROI, Cuan. Jadi ini adalah daftar isi istilah-istilah atau kata-kata populer dalam dunia kripto ya. Kita akan satu-satu ngubek-ubek apaan sih istilah-istilah ini, artinya kalau bahasa gaulnya itu bahasa gaul kriptonya ini loh. Berikut ini beberapa istilah kripto populer yang sering digunakan para trader atau investor kripto saat melakukan jual beli cryptocurrency maupun menganalisa pergerakan mata uang kripto untuk membuat keputusan menjual atau membeli. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa Inggris namun populer di banyak negara termasuk di Indonesia. Hodl. Bagi mereka yang senang berjual beli kripto tidak asing dengan istilah hold. Ini singkatan dari hodling. Ini adalah bahasa gaul yang terkait cryptocurrency dari kesalahan eja hold. Jadi awal dari kesalahan eja ya, jadi populer. Ya sama kayak di Indonesia juga. Nah, yang asal jeplak, asal salah eja jadinya populer. Hold atau berarti tahan, beberapa orang membuat hold sebagai akronim dari hold on for dear life, yang artinya tunggu untuk hidup lebih baik. Nah, hold
Istilahnya hold atau kepanjangan dari hold on for dear life. Kalau di bahasa Indonesiain, tunggu untuk hidup lebih baik. Secara singkat, istilah hold akan disebutkan ketika kondisi pasar uang kripto sedang turun dan sedang memiliki aset mata uang tersebut. Maka karena berharap keadaan akan membaik dan nilai kripto akan kembali naik ke nilai yang lebih tinggi, mereka akan menggunakan istilah hold untuk menyarankan tidak menjual cepat-cepat dan menunggu saat nilainya kembali naik. Atau ada juga tipe investor yang sengaja membeli aset mata uang cryptocurrency untuk jangka panjang karena memang ingin melakukan investasi kripto. Mereka akan menyebut diri mereka sebagai hodler. Jadi buat lo yang memiliki aset cryptocurrency dan ingin menyimpan aset lo dalam jangka waktu lama, itu disebut hodler atau holder kalau kita ya. Terus istilah lainnya adalah FOMO. Istilah FOMO juga salah satu yang populer dalam dunia perdagangan cryptocurrency. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out, yang berarti takut kehilangan. Nah, FOMO itu artinya takut kehilangan. Ini adalah kondisi panik yang dialami trader atau investor pemula. Umumnya mereka yang baru terjun di dunia perdagangan kripto memiliki emosi tidak stabil karena berharap keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Umumnya FOMO terjadi ketika seseorang melihat grafik perdagangan berwarna hijau dengan nilai persentase kenaikan yang tinggi. Kemudian orang tersebut segera membeli karena pengaruh pertumbuhan grafik yang kelihatan baik, atau karena saran trader lain yang lebih senior maupun suatu komunitas kripto. Karena dipengaruhi rasa takut kehilangan momentum dan peluang bagus, banyak orang segera membeli aset kripto dan bahkan mengorbankan aset lain. Dan sebagian besar perdagangan aset kripto saat ini memang dipengaruhi oleh FOMO, Fear of Missing Out, bahkan mengabaikan nilai aset tersebut yang sudah terlalu tinggi yang bisa jatuh secara tiba-tiba karena sikap FOMO ini. Nah, jadi banyak banget pemula-pemula yang baru masuk di dalam dunia cryptocurrency itu terkena FOMO, atau itu ikut-ikutan ya, takut kehilangan momen buat membeli harga koin yang saat itu biarpun lagi tinggi tetap dibeli juga. Ya pastilah player-player kripto Indonesia banyak yang terkena FOMO juga, termasuk gue juga pernah nyangkut di pucuk. Tapi buat lo yang udah terlanjur FOMO dan nyangkut di pucuk, asalkan project koin yang lo beli jelas, lo bisa meminimalisir kerugiannya dengan membeli ulang saat di harga bawah. Lo siapin amunisi lo, siapin duit yang adem buat membeli kembali atau buyback saat harganya turun parah. Itu adalah manajemen resiko. Kalau lu udah terlanjur FOMO, udah beli di atas, lu pengen jual sayang, naiknya lama, lu trading aja. TikTok, beli di bawah, naik kira-kira 10%, 15%, jual, tunggu turun lagi, beli lagi, kayak gitu. Itu strategi gua. Kalau lu nggak mau ikutin ya terserah. Kita buat sharing-sharing aja. Karena gue sih pernah nyangkut atau FOMO di koin mecin ataupun koin yang cakep-cakep. Gue juga pernah kena FOMO. Istilahnya adalah FUD. FUD adalah akronim dari Fear, Uncertainty, and Doubt, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Ya, itu artinya kalau di bahasa Indonesia FUD ya, yang saat ini sedang populer juga di dalam istilah kata kripto. Takut kehilangan doi juga, iya. Ketidakpastian sikapnya,
dan juga keraguan lo dalam menjalani hubungan. Ngapa jadi ke situ ya arahnya? Ini tentang kripto ya. Tapi kalau lo mau sangkut-sangkutin ke doi, ya tergantung juga, bisa juga. Penyebab food, misalnya ada berita negatif tentang pasar uang kripto yang dikeluarkan oleh seorang tokoh terkenal maupun kebijakan suatu negara, sehingga ini mempengaruhi persepsi tentang cryptocurrency. Umumnya food berupa informasi negatif, bahkan banyak yang menyesatkan dan palsu. Tapi food bisa berpengaruh terhadap mata uang kripto dan bisa menyebabkan menurunnya aset secara tiba-tiba. Oleh karena itu, para trader kripto selalu menyimak berita terkini yang berkaitan dengan mata uang kripto. Misalnya, tiba-tiba ada pengumuman suatu negara yang membatasi aktivitas perdagangan mata uang kripto, maka para trader ini langsung melakukan aksi jual untuk mengurangi kerugian. Dengan menyebar food, pihak tertentu bisa mengambil keuntungan itu ketika fundamental sebuah mata uang kripto sangat baik. Dengan dibumbui food, nilainya akan merosot. Ini yang membuat pihak tertentu mengambil keuntungan dengan membeli aset kripto dengan harga yang lebih murah dan bisa menjual segera saat nilai aset kembali naik. Jadi food adalah berita palsu atau berita hoax ataupun berita-berita yang diarahkan untuk menurunkan aset kripto tertentu ya, supaya aset itu turun dan harganya jadi lebih murah, dan pihak yang bikin food itu langsung membeli dalam jumlah besar. Mungkin dia udah nyedekin koin itu tapi nggak turun-turun harganya, dan dibuatlah food agar koin itu turun dan diambil dalam jumlah yang besar. Itulah trik food. Istilah lainnya to the moon. Sama-sama kita udah tahu ya, to the moon. Istilah to the moon atau diterjemahkan menjadi menuju bulan juga populer dalam perdagangan kripto. Ini berlaku untuk aset kripto tertentu yang nilainya terus bertambah naik, baik dalam nilai aset maupun volume perdagangan. Biasanya saat nilai koin tertentu melesat naik, orang-orang akan mengucapkan to the moon untuk aset kripto tersebut. Nah, jadi kalau to the moon itu harga aset kripto yang menuju naik tinggi itu to the moon. Istilah lainnya adalah altcoin. Jadi lo juga para player kripto perlahan-lahan juga harus tahu ya istilah-istilah yang populer di dalam dunia kripto agar kita nggak salah paham. Altcoin atau diterjemahkan menjadi koin alternatif merujuk kepada koin atau aset mata uang cryptocurrency yang bukan Bitcoin atau BTC. Hal ini karena Bitcoin adalah indeks utama pasar mata uang kripto. Nah, jadi altcoin itu koin cryptocurrency yang di luar Bitcoin ya. Karena disebut alternatif coin di luar Bitcoin karena Bitcoin itu adalah mata uang utama dalam cryptocurrency atau yang harganya paling tinggi, atau itu sering disebut mother of cryptocurrency. Umumnya jika nilai Bitcoin naik, maka aset koin kripto lainnya juga ikut naik. Demikian juga sebaliknya, jika nilai Bitcoin turun, maka nilai kripto lainnya juga ikut turun. Namun ini bisa berubah mengingat saat ini dominasi Bitcoin atau BTC dalam perdagangan juga mulai berkurang. Hal ini bisa dilihat dari nilai Bitcoin D atau Bitcoin Dominance Index. Jadi altcoin itu cenderung mengikuti harga Bitcoin. Nah, saat Bitcoin naik, harga alternatif koin lain juga ikut naik, dan juga sebaliknya kalau turun. Tapi dalam penjelasan di sini bisa berubah ya, karena dominasi Bitcoin saat ini sudah mulai menurun karena banyaknya proyek blockchain yang mulai berkembang dan proyek itu sangat bagus. Istilah lainnya adalah coin machine.
Istilah ini populer di Indonesia berbeda dengan altcoin yang adalah semua mata uang selain Bitcoin. Maka koin micin aset yang fundamentalnya tidak bagus, bahkan valuasi pasar jelek, tapi sewaktu-waktu koin ini memiliki nilai yang bisa tiba-tiba naik atau turun. Perdagangan koin jenis ini yang digunakan pada trader berpengalaman untuk menambah keuntungan dalam waktu singkat. Di luar negeri, dalam bahasa Inggris, koin micin dikenal dengan sebutan shitcoin. Jadi kalau di Indonesia itu dikenal koin micin adalah koin-koin yang baru muncul atau fundamentalnya belum jelas ya. Koin-koin yang baru mulai project, baru mau menjalankan project. Itu di Indonesia disebutnya koin micin ya. Kayak bocah-bocah yang sekarang tuh yang kebanyakan micin, jadi kayak gitu kali ya. Tapi kalau di luar negeri disebutnya shitcoin. Istilah lainnya adalah pump. Pump adalah istilah ketika seseorang tokoh terkenal, sekelompok trader berpengalaman maupun bandar melakukan aksi beli cukup besar atau bahkan sekadar mempengaruhi sentimen pasar menggerakkan orang-orang membeli aset koin tertentu secara besar-besaran. Sehingga karena pengaruh tersebut membuat nilai koin kripto bertambah secara signifikan. Bahkan jika koin tersebut hanyalah koin micin, pengaruh pump bisa membuat nilai koin itu bertambah sangat tinggi dalam waktu singkat. Jadi pump ini istilah buat sekelompok trader berpengalaman atau bandar melakukan aksi beli cukup besar untuk mempengaruhi sentimen pasar, menggerakkan orang-orang membeli aset koin tertentu ya. Bisa dipam-pam supaya aset itu naik. Dan orang-orang yang terkena FOMO atau ikut-ikutan takut kehilangan momen membelinya saat pump tinggi. Nah, saat pump tinggi itulah trader-trader besar ataupun bandar langsung jual. Buat kalian yang terkena FOMO, itulah sangkut di atas di pucuk daun teh cemara ya. Jadi buat kalian yang udah terkena FOMO, sabar aja, asalkan itu duit adem, lalu bisa melakukan pembelian di bawah ya, pembelian kembali di bawah saat harga turun jauh. Asal lo yakin dengan proyeknya. Kalau lo udah analisa proyeknya jelek atau menurut lo nggak ada perkembangan, lo bisa langsung cut loss aja. Istilah lainnya DAM. DAM adalah istilah kebalikan dari pump. DAM bisa dikatakan juga sebagai kejatuhan harga. Ini terjadi seseorang tokoh terkenal. Sekelompok trader berpengalaman maupun bandar melakukan aksi jual cukup besar atau bahkan sekedar mempengaruhi sentimen pasar yang menggerakkan orang-orang menjual aset koin tertentu secara besar-besaran. Sehingga karena pengaruh tersebut membuat nilai koin kripto berkurang secara signifikan. Kondisi ini umumnya terjadi setelah aksi pump dan ketika nilai koin sudah mencapai nilai tertinggi. Akan diikuti penurunan tiba-tiba yang disebut DAM. Atau harganya jatuh, penyebab lain karena adanya FUD. Nah, penyebab lain yang DAM adalah FUD juga ya, yang tadi udah kita bahas istilahnya FUD. Terus istilah lainnya juga adalah whale. Whale atau ikan paus adalah istilah untuk para trader yang memiliki aset kripto sangat besar. Biasanya mereka adalah orang-orang kaya raya yang memiliki modal yang sangat kuat. Mereka inilah yang bisa menggerakkan pasar sesuai keinginan mereka. Jika mereka menjual asetnya dalam cukup banyak, maka aset tersebut bisa mengalami DAM. Dan sebaliknya, jika mereka menggunakan modal mereka untuk membeli aset kripto dalam jumlah besar, maka pasar bisa dalam posisi pump. Nah, jadi whale ini cukup populer ya. Cukup populer
Istilah whale adalah ikan paus atau trader atau investor yang memiliki aset kripto dalam jumlah yang sangat besar. Memiliki modal yang sangat besar, jutaan dolar atau ratusan ribu dolar. Itu disebut whale karena saat mereka melakukan transaksi entah jual atau beli itu sangat berpengaruh di pasar ya. Nanti kita coba lihat di Twitter ada itu whale alert atau alarm tentang whale ya. Kalau ada whale beli dalam jumlah besar situ di Twitternya akan ada notif. Contoh-contoh kita cek. Kita coba whale alert atau nah, lu kalau mau tahu pergerakan whale paus yang duitnya gede, modalnya gede, asetnya gede, lu bisa ikutin nih whale alert. Lu ikutin. Pengikutnya udah 2,2 juta. Jadi para pemain kripto pasti ngikutin whale alert karena akun ini di Twitter memberikan informasi tentang whales yang melakukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Ini juga whales nih, ada kami ya. Buat lo yang nyangkut menggunakan uang pinjol, ada kami. Duit yang panas-panas berbahaya, jangan lakukan itu ya saudara-saudara. Nah, jadi kayak gini nih, contoh whale alert atau alarm dari whale. Nah, nih 39 juta BUSD atau senilai 39 juta US dollar telah diminted atau dicetak ya di Binance. Contohnya kayak gitu, 39 juta dolar gede banget. Nah, terus ini juga nih ada informasi mengenai transfer dari Bitfinex menuju wallet yang tidak diketahui ya. 5.000 Ethereum. Kalau didolarin 14 juta dolar. Ditransfer dari Bitfinex ke dompet yang tidak diketahui. Jadi dari akun ini kita bisa melihat pergerakan paus. Misalkan lu punya koin TRX ya. Di sini ada pemberitahuan akun dari WL ini melakukan pemberitahuan ada transfer senilai 50 juta US dollar berupa Tron menuju misalkan exchange ataupun wallet pribadi. Nah, itu bisa ada tanda ya. Kalau misalkan dari wallet pribadi ke exchange, nah itu hati-hati, berarti dia pengen jual. Kalau dari wallet pribadi ke exchange itu biasanya dia pengen jual dan biasanya akan ada penurunan ya. Kalau dalam jumlah yang sangat besar jutaan dolar. Dan lu bisa antisipasinya, lu jual dulu. Nanti kalau whales itu udah bergerak ngejual, lu bisa beli lagi. Kalau harganya udah murah. Kayak gitu ya, whale alert. Jadi istilah whale adalah paus yang memiliki duit gede. Duitnya bukan receh-recehan kembalian lu beli mecin, bukan. Duit ini jutaan dolar. Terus istilah lainnya tentang istilah populer adalah rally. Atau rally adalah istilah untuk perubahan harga yang signifikan dalam periode waktu tertentu yang tidak sebentar.
Rally disebabkan oleh peningkatan permintaan yang signifikan akibat masuknya modal investasi ke pasar dalam jumlah besar. Lamanya durasi rally tergantung pada besar jumlah pembeli bersama dengan jumlah tekanan jual yang mereka hadapi. Jadi kalau aset kripto itu dalam waktu yang lama mengalami kenaikan itu disebut rally ya. Terus ada istilahnya lainnya ROI. ROI adalah akronim dari Return on Investment atau dikenal dengan istilah balik modal. Bagi pedagang kripto sangat penting agar modal yang mereka keluarkan atau modal mereka yang hilang bisa segera kembali. Saat modal itu kembali, maka mereka sudah mendapatkan ROI dari investasi kripto. Jadi ROI atau Return on Investment adalah istilah buat lo yang udah balik modal dalam berinvestasi di kripto. Terus cuan, lu udah pastilah tahu cuan, udah pasti tahu. Cuan juga menjadi istilah yang populer saat orang melakukan trading atau melakukan investasi. Kata cuan berasal dari bahasa Mandarin. Arti kata cuan adalah untung. Jadi istilah ini biasanya digunakan jika setelah melakukan jual beli kripto lalu mendapat keuntungan, maka biasanya trader akan menyebut sedang mendapat cuan. Ya. Jadi cuan itu kalau lu udah untung, bukan buntung. Kalau lu tangan lu gatel berarti lu pengen cuan ya kan, tangan lu gatel. Padahal sih gatel apaan itu ya, karena habis ngopil ya. Berdagang di dunia perdagangan cryptocurrency memang perlu kesabaran dan analisa yang baik, khususnya selalu mengikuti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu aset koin kripto, seperti food, posisi dam dan pump, serta menghindari bermain kripto karena FOMO. Semoga dengan memahami istilah-istilah dunia kripto ini Anda lebih siap mendapatkan keuntungan dan bisa mencapai istilah salam to the moon. Jadi itu udah istilah-istilah yang udah kita bahas ya. Istilah-istilah ini kuambil dari kumpulan.info. Jadi buat kalian yang merasa ada istilah-istilah lainnya bisa tambahkan di kolom komentar. Atau kalian mau bikin istilah baru ya kan. Istilah baru dalam bahasa Indonesia terserah lu klik ketik di kolom komentar istilah dari lu apaan ya. Dan insya Allah kedepannya kita akan terus membahas tentang pengetahuan di dunia cryptocurrency lainnya. Contoh misalkan kita kedepannya akan ngebahas orang-orang berpengaruh di dalam dunia kripto. Baiklah itu aja yang sudah kita ubek-ubek. Itu aja yang bisa gue sampaikan dalam istilah populer dalam dunia cryptocurrency. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Banyak rezeki juga, banyak mini. Ya, hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.